Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasita Dwi Astuti, siswi asisten keperawatan SMK Negeri 28 Jakarta, serta rekan saya Aisyah Sultania dan Nur Halimah. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sindrom nefrotik. Paparan kasus, anak S usia 2 tahun datang dengan keluhan bengkak pada seluruh tubuh sejak kurang lebih 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan frekuensi nadi 132 kali per menit, frekuensi pernapasan 38 kali per menit, suhu tubuh 36,80 derajat Celcius, berat badan 13,5 kg, tinggi badan 86 cm, endema palpebra, asites, inting endema, dan endema pada skortum. Pemeriksaan penunjang didapatkan total protein 3,8 gram per desiliter, albumin 1,2 gram per desiliter, globulin 2,7 gram per desiliter, ureum 14 mg per desiliter, kreatinin 0,2 mg per desiliter, kolesterol total 659 mg per desiliter, protein urin 500 mg per desiliter. Pasien didiagnosa sebagai sindrom nefrotik, kasus baru dan diberi tata laksana prednisone, furosemid, diet karbohidrat 35 kalori per kilogram berat badan per hari, diet rendah garam 1-2 gram per hari, diet protein 0,8-1 gram kilogram berat badan per hari dan rendah lemak, dan kebutuhan cairan dibatasi sebanyak 1400 cc per hari. Pasien dirawat inap selama 5 hari dan membaik. Terlihat dari penurunan berat badan menjadi 12 kg dan protein urin menjadi 150 mg per desiliter. Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan kualitas hidup anak pada sindrom nefrotik, relapse jarang dan relapse sering. Tujuan kasus, pengertian sindrom nefrotik, penyebab dan gejala sindrom nefrotik, diagnosis sindrom nefrotik, pengobatan sindrom nefrotik, serta pencegahan sindrom nefrotik. Definisi, sindrom nefrotik adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein dalam urin meningkat. Sindrom nefrotik merupakan salah satu jenis penyakit ginjal pada anak-anak maupun orang dewasa. Saya Aisyah Sultania akan menjelaskan tentang etiologi sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik terjadi akibat kerusakan pada glomerulus, yaitu bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urin. Selain itu, ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan sindrom nefrotik sekunder, antara lain diabetes, lupus, penyakit infeksi seperti HIV atau AIDS, rheumatoid arthritis, menospollen purpura, amyloidosis, kanker seperti leukemia atau limfoma, sindrom Sjogren, erythema multiforme. Selain penyakit di atas, mengkonsumsi obat-obatan seperti narkotika yang dapat mempengaruhi kerja ginjal dapat menyebabkan terjadinya penyakit sindrom nefrotik. Sekian penjelasan etiologi. Manifestasi klinis. Gejala utama sindrom nefrotik adalah penumpukan cairan dalam tubuh atau edema. Gejala sindrom yang lain adalah urin yang berbusa akibat adanya protein dalam tubuh, diare, mual, letih, lesu, dan kehilangan nafsu makan. Pertamanya berat badan akibat penumpukan cairan dalam tubuh. Diagnosis sindrom nefrotik. Pada pemeriksaan awal, dokter akan menanyakan gejala-gejala yang dirasakan dan memeriksa kondisi fisik penderita. Selain itu, dokter juga akan menanyakan riwayat kesehatan pasien, terutama penyakit yang pernah diderita. Diagnosis sindrom nefrotik. Pada dewasa dapat ditegakkan jika terjadi proteinuria MAFIS lebih besar 3,5 gram per 24 jam atau sebanding dengan lebih besar 3,5 gram per gram Rh proturian. Jika penderita adalah anak-anak, dokter juga akan menanyakan kepada keluarga apakah ada anggota keluarga yang pernah menderita penyakit tersebut. Sementara itu, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, kriteria diagnosis sindrom nefrotik atau SN adalah proteinuria MAFIS lebih besar 40 mg per M²2 luas permukaan tubuh per jam atau 50 mg per kilogram per hari atau rasio protein kreatin urin sewaktu.
Jika dokter menduga seseorang menderita sindrom nefrotik, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjut yang meliputi tes urin, tes darah, dan biopsi ginjal. Pengobatan sindrom nefrotik. Penanganan sindrom nefrotik oleh dokter ginjal akan berbeda-beda untuk tiap penderitanya, tergantung pada penyebabnya. Ada beberapa obat yang dapat diberikan kepada penderita sindrom nefrotik. Antihipertensi. Obat ini berfungsi untuk mengurangi atau menurunkan tekanan darah tinggi yang biasa meningkat saat terjadinya kerusakan ginjal. Selain itu, fungsi obat dioterik adalah untuk membuang cairan yang berlebihan dalam tubuh sehingga dapat mengurangi gejala edema. Obat pengencer darah. Fungsi obat ini adalah untuk mengurangi risiko penggumpalan darah yang merupakan komplikasi dari sindrom nefrotik. Obat penisilin. Penisilin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mencegah infeksi. Kesimpulan sindrom nefrotik adalah keadaan klinis yang disebabkan oleh meningkatnya permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma yang menimbulkan protein urea.